Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Dwi Prianto, SAT NPI 13121000076. Di video kali ini saya menjelaskan materi tentang hukum cyber. Oke, yang pertama, sejarah hukum cyber di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai mencegah untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Selanjutnya pada Maret 2003, pembentukan RUU ITE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU ITE, dan pada tahun 2005 RUU ITE berubah menjadi RUU ITE. Selanjutnya pada tahun 2008 DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Pada 21 April 2008 Presiden diundangkan dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE lembaran negara tahun 2008 nomor 58. Selanjutnya pada tahun 2016 UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Beberapa organisasi selanjutnya yaitu beberapa organisasi internasional yang berurusan atau berhubungan dengan hukum cyber. Yang pertama, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, usaha internasional pertama dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan komputer dilakukan oleh OECD antara tahun 1983 dan tahun 1985. Beberapa perbuatan untuk diskriminalisasi dalam hukum pidana nasional yaitu: pertama, memasukkan, mengubah, menghapus atau menyembunyikan data komputer, program komputer dengan maksud untuk melakukan transfer dana atau sesuai yang bernilai secara ilegal. Dua, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer, program komputer dengan maksud untuk melakukan pemalsuan. Yang ketiga, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer, program komputer dengan maksud untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi lainnya. Keempat, pelanggaran eksekutif atau atas program komputer yang dilindungi yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan komersial. Yang kelima, mengakses atau mengintercept sistem komputer telekomunikasi tanpa seiring pihak yang bertanggung jawab atas sistem tersebut, baik dengan cara pelanggaran atau sistem pengamanan atau untuk tujuan jahat lain. Yang kedua, United Nations atau PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. United Nations atau PBB melakukan monitoring terhadap computer and crime dimulai pada tahun 1990 dengan UN Congress the Prevention of Crime Development Offender. Dalam National Congress PBB tersebut, negara-negara dihimbau untuk mengintensifkan usaha-usaha memerangi computer-related crime dengan melakukan tindakan-tindakan berikut. 1. Modernisasi pidana material dan hukum acara pidana nasional untuk menjamin dan memadai dalam menindak tindak pidana cyber. Yang kedua, meningkatkan upaya-upaya penggunaan komputer dan upaya provokatif dengan memperhitungkan masalah-masalah terkait perlindungan privasi. Yang ketiga, memasukkan, mengubah, menghapus dan atau menyembunyikan data komputer, program komputer dengan maksud untuk mengganggu sistem komputer atau sistem telekomunikasi lainnya. 4. Pelanggaran hak eksekutif atau program komputer yang dilindungi yang dilakukan dengan cara sengaja untuk kepentingan komersial. 5. Mengakses atau mengintercept sistem komputer telekomunikasi tanpa seiring pihak yang bertanggung jawab atau sistem tersebut dengan cara pelanggaran atas sistem keamanan atau untuk tujuan jahat yang lain. Yang kedua, yang ketiga, The Group of Eight atau G8. G8 adalah kelompok negara industri yang terdiri dari Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. G8 menyetujui 10 prinsip memerangi high-tech crime, antara lain: 1. Tidak boleh ada tempat berlindung bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. 2. Penyidikan dan penuntutan atas pelaku kejahatan high-tech internasional harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan seluruh negara yang berkepentingan, terlepas dari wilayah hukum mana kerugian ditimbulkan. 3. Aparat penegak hukum harus berlatih dan diperlengkapi atau dipersiapkan untuk menangani kejahatan-kejahatan high-tech. Yang keempat, sistem
Sistem hukum melindungi kerahasiaan keruntuhan dan kesediaan data dan sistem dan kerusakan akibat diadakannya oleh perbuatan melawan hukum dan menjamin adanya penghukuman terhadap penyalahgunaan serius. Yang kelima, sistem hukum memungkinkan penggunaan data elektronik dan acara yang cegah terhadap data elektronik yang kerap sangat penting bagi keberhasilan investasi kesehatan. Keenam, rezim bantuan timbul balik harus dapat menjamin perolehan dan pertukaran bukti yang cepat dalam kasus yang mengakibatkan kejahatan high-tech internasional. Baik, yang terakhir yakni organisasi yang terakhir yakni Council of Europe. Konvensi tentang kejahatan cyber, Convention of Cybercrime yang digagas oleh Uni Eropa. Convention of Cybercrime 2001 merupakan regulasi internasional yang mengatur tindak pidana cyber dan menjadi pedoman regulasi tindak pidana cyber dan data hukum nasional. Tindak pidana cyber terdapat 9 jenis tindak pidana cyber yang dilakukan dengan kategori tindak pidana, yaitu kelompok pertama, tindak pidana terhadap kerahasiaan, confidential integritas of security dan kesejahteraan data, availability dan sistem komputer terdiri dari illegal interception pasal 3, data kepentingan pasal 4, sistem komputer pasal 5 dan minion of device pasal 6. Kelompok kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan komputer terdiri dari pemalsuan berkaitan dengan komputer pasal 7 dan penipuan berkaitan dengan komputer pasal 8. Kelompok ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan konten yang berisi ketentuan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak atau offensive related to child pornography pasal 9. Yang terakhir, yang keempat, kelompok keempat, tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait pasal 10. Demikian yang bisa saya komentarkan tentang materi hukum cyber. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.